Bro, remake video Hunter x Hunter. Oke. Monster, hewan eksotis, kekayaan, harta karun, persemayaman iblis, tanah tak terjamah. Ada banyak sekali misteri alam semesta yang belum terungkap, dan beberapa orang hebat berusaha mencari misteri tersebut. Mereka semua disebut dengan Hunter. Arc 1, Ujian Hunter. Hunter x Hunter bercerita tentang seorang anak berusia 12 tahun yang bernama Gon Freaks. Dia mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang hunter dan ingin mencari ayahnya yang bernama Jing Freaks. Akan tetapi bibinya tidak mengizinkannya untuk mengikuti ujian hunter. Alasannya karena ujian hunter sangat sulit dan mempertaruhkan nyawa. Namun Gon tetap bersikeras untuk mengikuti ujian tersebut. Akhirnya bibinya mengizinkannya untuk mengikuti ujian dengan satu syarat, yaitu Gon harus bisa menangkap monster ikan yang berada di danau di dekat desa tempat mereka tinggal. Gon berhasil menangkap monster tersebut, lalu bibinya pun mengizinkannya untuk pergi. Tidak disangka-sangka ujian hunter sudah dimulai semenjak Gon dalam perjalanan. Dalam perjalanan tersebut, kapal yang ditumpanginya menghadapi badai yang sangat besar yang membuat seluruh awak kapal dan calon hunter lain mabuk laut. Akan tetapi Gon dan dua orang lain tidak terpengaruh sama sekali. Mereka adalah Kurapika dan Leorio. Pada akhirnya mereka bertiga pun lulus ujian ini. Setibanya di pelabuhan, mereka bertiga harus berjalan menuju ke tempat ujian yang selanjutnya yang berada di kota Zaban. Di tengah-tengah perjalanan mereka dihadang oleh tim penguji hunter. Mereka diizinkan lewat jika mereka berhasil menjawab pertanyaan yang cukup sulit. Mereka bertiga pun berhasil melewati ujian tersebut. Setelah itu mereka tiba di sebuah tempat yang berisi monster. Lalu mereka melihat sebuah rumah dan memutuskan untuk memasukinya. Di dalam rumah tersebut, mereka melihat monster yang menyerang manusia dan menculik salah satu dari penghuni rumah. Mereka bertiga pun memutuskan untuk membantu. Gon dan Kurapika segera mengejar monster yang lari, sedangkan Leorio segera merawat orang yang terluka. Ternyata monster dan manusia yang berada di tempat tersebut merupakan tim penguji hunter. Pada akhirnya Gon, Kurapika, dan Leorio dinyatakan lulus. Lalu mereka dibawa ke tempat ujian hunter yang berikutnya. Sesampainya di lokasi, mereka diberi nomor peserta, lalu ujian pun dimulai. Ujian kali ini cukup sederhana, yaitu mereka harus berlari mengikuti si penguji. Dalam ujian ini Gon bertemu dengan Killua, lalu mereka pun mulai berteman. Setelah melewati ujian lari, para calon hunter memasuki tahap berikutnya. Lalu sosok Hisoka muncul di hadapan mereka. Kurapika dan Leorio berhadapan dengan Hisoka namun mereka tidak berdaya sama sekali. Gon juga ikut membantu, namun sayangnya mereka bertiga kalah. Ujian berikutnya adalah ujian memasak. Semua calon hunter diberi tugas untuk menangkap babi lalu diolah menjadi makanan yang lezat. Namun, semua calon hunter gagal dalam ujian memasak ini. Kejadian ini membuat ketua hunter bernama Netero terjun langsung ke lokasi dan menyarankan untuk mengganti ujian. Ujian barunya adalah menangkap telur burung yang berada di jurang. Banyak calon hunter yang gagal. Namun, Gon, Kurapika, Leorio, dan Killua berhasil lulus ujian ini. Mereka yang lulus kemudian dibawa ke tempat ujian selanjutnya dengan menggunakan pesawat. Di tengah-tengah perjalanan, Gon dan Killua ditantang Netero untuk merebut bola darinya. Mereka berdua pun gagal. Namun, mereka mendapatkan sedikit pelajaran dari Netero. Para peserta pun tiba di lokasi ujian berikutnya yang disebut dengan Trick Tower. Dalam ujian ini mereka harus mencari cara untuk turun ke bawah dengan selamat. Banyak calon hunter yang jatuh, tapi ternyata di bawah lantai terdapat pintu khusus yang menuju ke bawah. Gon, Kurapika, Leorio, dan Killua berhasil melewati ujian tersebut. Akan tetapi, untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dibutuhkan 5 orang. Dengan kata lain, mereka membutuhkan 1 orang lagi untuk bisa berlanjut. Dan akhirnya datanglah satu peserta bernama Tonpa. Tonpa adalah seseorang yang ingin menggagalkan peserta lain. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di sebuah arena pertarungan. Tonpa mengajukan diri untuk bertarung, namun di tengah-tengah pertarungannya, dia sengaja menyerah. Hal ini tentu menyebabkan kerugian untuk Gon dan kawan-kawan. Pertarungan yang kedua, Gon berhasil memenangkan pertarungan dengan cara meniup lilin lawannya. Petarung ketiga, Kurapika. Dia berhasil memenangkan pertarungan dan sisi gelapnya mulai terungkap. Matanya berubah menjadi merah ketika dia marah. Petarung yang keempat, Leorio. Dia juga berhasil memenangkan pertarungan dengan cara bertaruh waktu. Petarung kelima, Killua. Dia juga berhasil memenangkan pertarungan dengan cara membunuh lawannya.
Setelah melewati ujian tersebut, mereka harus menunggu di sebuah ruangan selama 50 jam. Setelah lewat 50 jam, mereka pun melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah pintu. Ada 2 buah pintu yang berada di hadapan mereka. Pintu pertama memiliki jarak panjang tapi aman. Pintu kedua memiliki jarak yang pendek, namun mereka harus meninggalkan 2 orang. Mereka semua sempat berdebat tentang akan melewati pintu yang mana. Namun pada akhirnya Gon terpikirkan ide yang cemerlang. Mereka melewati pintu yang panjang, namun di tengah-tengah jalan mereka merusak dinding dan masuk ke pintu yang memiliki jarak pendek. Pada akhirnya mereka berlima lulus ujian tersebut. Ujian berikutnya adalah saling berburu, di mana peserta diwajibkan mencuri nomor peserta lain yang diundi secara acak. Gon mendapatkan target yang cukup sulit, yaitu Hisoka. Namun dengan menggunakan strategi yang matang, dia berhasil merebut nomor Hisoka dengan menggunakan alat pancing. Namun setelah itu Gon diserang oleh peserta lain, lalu dia mencuri nomor milik Gon sekaligus milik Hisoka. Melihat semua ini, Hisoka pun dengan cepat mengalahkan orang yang menyerang Gon. Lalu dia mengembalikan nomornya sendiri kepada Gon. Gon sempat menolak pemberian Hisoka. Akhirnya Hisoka memukulnya, lalu mengatakan, "Kembalikan nomor itu jika kau dapat memukulku di wajah." Pada akhirnya Gon, Kurapika, Leorio, dan Killua berhasil lulus ujian memburu. Lalu tibalah saatnya ujian terakhir. Sebelum ujian dimulai, Netero mengadakan wawancara ke semua peserta. Dia bertanya tentang siapa saja yang ingin dilawan dan tidak ingin dilawan. Tujuannya untuk dijadikan landasan ujian terakhir, yaitu pertarungan 1 lawan 1. Pertarungan kali ini cukup sederhana, yaitu cukup dengan membuat musuh menyerah. Peserta juga dilarang membunuh peserta lain. Barang siapa yang membunuh lawan akan langsung didiskualifikasi dan gagal menjadi hunter. Pertarungan pertama Gon melawan Hanzo. Gon tidak mampu menandingi Hanzo, namun dia keras kepala tidak mau menyerah. Pada akhirnya Hanzo lah yang menyerah, sementara Gon dinyatakan sebagai pemenang. Namun meski begitu, Gon mengalami luka parah dan harus dirawat. Akibatnya, dia tidak bisa melihat pertarungan calon hunter lain. Pertarungan kedua Kurapika melawan Hisoka. Di tengah-tengah pertarungan, Hisoka membisikkan sesuatu kepada Kurapika. Dia mengatakan bahwa dia mengetahui sesuatu tentang Gene Ryodan. Gene Ryodan sendiri adalah kelompok yang sudah membunuh keluarga Kurapika. Dan Kurapika sendiri sangat ingin balas dendam terhadap mereka. Kurapika pun terdiam setelah mendengar informasi tersebut. Lalu secara mengejutkan Hisoka menyerah, kemudian Kurapika dinyatakan sebagai pemenang. Berikutnya, pertarungan Killua melawan Gitarakur. Secara mengejutkan, Gitarakur ternyata adalah kakak Killua yang sedang menyamar. Kakak Killua yang bernama Illumi menggunakan kekuatan hipnotis kepada Killua sehingga dia membunuh peserta lain. Akibatnya, Killua didiskualifikasi dan gagal menjadi hunter. Pada akhirnya semua peserta lulus menjadi hunter kecuali Killua. Setelah ujian pertarungan selesai, Gon, Kurapika, dan Leorio mencoba berbicara kepada Illumi. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin sekali bertemu dengan Killua. Mereka bertanya tentang di mana Killua berada. Illumi menjawab bahwa Killua berada di rumah yang berada di Gunung Kukuro. Cerita berlanjut di Arc 2, Kukuro Mountain. Gon, Kurapika, dan Leorio menuju ke rumah Killua yang berada di Gunung Kukuro. Sesampainya di pintu gerbang, mereka sangat terkejut mengetahui bahwa keluarga Killua diincar banyak orang. Lalu mereka berbicara dengan penjaga gerbang. Penjaga gerbang mengatakan bahwa menemui Killua tidaklah mudah. Gon dan kawan-kawan harus membuka pintu gerbang dengan kekuatan mereka sendiri. Selain itu, di sekitar halaman rumah terdapat banyak penjaga, salah satunya yaitu monster besar bernama Mike. Mereka bertiga pun berlatih keras supaya bisa membuka gerbang tersebut. Untuk berlatih, mereka menggunakan pakaian besi sampai mereka terbiasa. Pada akhirnya mereka berhasil membuka gerbang dan segera menuju ke rintangan selanjutnya. Mereka pun tiba di gerbang kedua. Tidak ada pintu di gerbang tersebut. Akan tetapi, ada pelayan yang kuat yang menjaganya. Pelayan itu membuat garis di tanah dan mengatakan, "Jika kalian melewati garis ini, maka aku akan menolak dengan cara kekerasan." Namun hal tersebut tidak menjadi masalah untuk Gon. Dia memiliki tekad yang kuat untuk bertemu Killua. Pada akhirnya si penjaga luluh hatinya, lalu membiarkan Gon dan kawan-kawan masuk untuk bertemu dengan Killua. Setibanya di rumah, Gon dan kawan-kawan masih diuji oleh beberapa pelayan lain. Gon pun cukup bisa mengatasi ujian ini. Lalu setelah permainan selesai, Killua datang dan akhirnya mereka berkumpul kembali.
Setelah itu mereka berempat pergi meninggalkan Gunung Kukuro. Di tengah-tengah perjalanan, mereka saling bercerita tentang apa tujuan mereka masing-masing. Kurapika ingin mencari Genryodan untuk balas dendam. Leorio ingin menjadi dokter. Gon ingin mengembalikan nomor peserta kepada Hisoka sebelum mencari ayahnya. Sedangkan Killua masih belum memiliki tujuan. Oleh karena itu, dia akan mengikuti Gon kemanapun dia pergi. Lalu mereka berempat berpisah, sekaligus membuat janji untuk bertemu kembali di kota York New City. Gon dan Killua sadar bahwa mereka tidak cukup kuat. Oleh karena itu, mereka ingin berlatih di arena surga. Cerita berlanjut di Arc 3, Arena Surga. Gon dan Killua mendaftarkan diri untuk menjadi petarung di arena surga. Pada lantai 1, Gon banyak memenangkan pertarungan hanya dengan mendorong lawannya saja. Ada 3 peserta yang sangat menonjol di arena surga, yaitu Gon, Killua, dan Suzy. Sampai akhirnya tibalah pertarungan antara Killua melawan Suzy. Meskipun Killua menang, akan tetapi dia menyadari sesuatu yang aneh pada Suzy. Ada semacam kekuatan yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Lalu Gon dan Killua bertemu dengan guru Suzy yang bernama Wing. Mereka pun belajar tentang kekuatan misterius tersebut. Pertarungan pun berlanjut. Gon dan Killua berhasil mencapai lantai 200. Di sana mereka bertemu dengan Hisoka. Hisoka pun menghalangi mereka untuk mengikuti pertarungan di lantai 200. Hisoka ingin mereka mempelajari kekuatan misterius sebelum bergabung ke dalam kompetisi. Gon dan Killua pun kembali ke Wing untuk belajar lebih mendalam tentang kekuatan tersebut. Wing menjelaskan bahwa kekuatan misterius tersebut bernama Nen. Nen pada dasarnya adalah aura energi kehidupan yang ada pada setiap manusia. Wing membuka aliran Nen yang ada pada Gon dan Killua. Lalu mereka pun belajar secara mendalam tentang kekuatan baru mereka. Setelah berlatih, Gon dan Killua berhasil melewati Nen milik Hisoka dan akhirnya mendaftar pertarungan di lantai 200. Kemudian Gon menantang Hisoka bertarung. Akan tetapi, Hisoka memiliki persyaratan, yaitu jika Gon berhasil memenangkan satu pertandingan di lantai 200, maka dia akan bersedia menerima tantangannya. Pertandingan pertama, Gon melawan Guido. Gon kalah dan terluka parah. Hal ini membuat Wing dan Killua marah. Lalu, Wing tidak memperbolehkannya latihan Nen untuk sementara waktu. Di sisi lain, Kurapika juga sedang belajar Nen dengan guru yang lain. Sementara Hisoka akan bertarung menghadapi seseorang bernama Castro. Hisoka berhasil memenangkan pertarungan ini. Akan tetapi, dia juga mengalami luka yang parah. Dia kehilangan satu tangannya, lalu tangannya disembuhkan oleh salah satu anggota Genryodan. Di sini terungkap bahwa Hisoka sedang menyamar sebagai anggota Genryodan. Beberapa hari kemudian, Gon akhirnya sembuh dari lukanya dan siap untuk berlatih Nen lagi. Setelah cukup berlatih, akhirnya Gon bertarung melawan Guido untuk yang kedua kalinya. Kali ini Gon menggunakan alat pancing dan berhasil menang dengan cukup mudah. Lalu pertarungan Killua melawan Rehfield juga dengan mudah dimenangkan oleh Killua. Setelah itu, Hisoka menemui Gon dan siap menerima tantangannya. Tibalah saatnya pertarungan Gon melawan Hisoka. Gon berhasil memukul wajah Hisoka. Lalu sesuai janji pada waktu ujian Hunter, Gon pun mengembalikan nomor peserta milik Hisoka. Kemudian pertarungan berlanjut dengan kemenangan Hisoka. Setelah itu mereka berdua pergi meninggalkan arena surga. Gon mengajak Killua mengunjungi kampung halamannya. Di sana, Killua diperkenalkan dengan Bibi Gon dan disambut dengan sangat baik. Kemudian Bibi Gon memberikan sebuah kotak titipan dari Jing. Kotak tersebut bukanlah kotak biasa, melainkan kotak yang hanya bisa dibuka dengan menggunakan Nen. Setelah berhasil terbuka, isi kotak tersebut adalah cincin, memory card game, dan sebuah kaset. Dari situ Gon dan Killua mendapatkan petunjuk tentang game yang berjudul Great Island. Mereka ingin mendapatkan game tersebut, akan tetapi harganya sangat mahal. Oleh karena itulah, mereka berniat untuk mengumpulkan uang pada hari pelelangan yang diadakan di York New City, tempat di mana Gon, Killua, Leorio, dan Kurapika berjanji untuk berkumpul kembali. Cerita berlanjut di Arc 4, York New City. Sementara Gon dan Killua sedang dalam perjalanan, Kurapika sedang mencari majikan yang memiliki pengaruh yang kuat dalam pelelangan di York New City. Dia pun lulus tes dan berhasil masuk ke dalam kelompok yang cukup berpengaruh. Di sisi lain, Genryodan juga sedang bersiap untuk mencuri barang yang akan dilelang di York New City. Gon dan Killua akhirnya tiba di York New City. Di sana, mereka langsung bertemu dengan Leorio. Mereka pun menceritakan tentang game Great Island kepada Leorio. Kemudian, Leorio memberikan ide untuk mencari uang, yaitu dengan melalui adu panco.
Sementara itu, gene Ryodan sudah memulai aksinya. Mereka tanpa ragu membunuh semua orang yang menghadiri pelelangan tersebut. Namun, mereka belum berhasil mencuri barang yang akan dilelang. Setelah kejadian tersebut, pihak mafia ingin memusnahkan gene Ryodan. Sayangnya, kekuatan mafia tidak ada yang mampu menandingi gene Ryodan. Di tengah-tengah pertarungan mereka, Kurapika mengamati dari jarak jauh dan melihat tato laba-laba. Seketika itu juga dia langsung kehilangan kendali dan memutuskan untuk menangkap salah satu anggota gene Ryodan. Kurapika beserta timnya berhasil menangkap Ufogin dengan menggunakan kekuatan rantainya. Setelah itu, Hisoka yang menyamar sebagai gene Ryodan menghubungi Kurapika dan ingin bekerja sama dengannya. Namun, anggota Ryodan yang lain berhasil menerobos markas kelompok Kurapika dan menyelamatkan Ufogin. Para anggota gene Ryodan belum ada yang mengetahui identitas Kurapika. Untuk sementara hanya Ufogin saja yang tahu. Lalu pertarungan antara Ufogin melawan Kurapika akhirnya dimulai. Kekuatan asli Kurapika terungkap dalam pertarungan ini. Kurapika adalah seorang pengguna nen tipe Gugenka. Namun, ketika matanya menjadi merah, dia berubah menjadi Tokusitsu. Tokusitsu adalah sebutan untuk seseorang yang mampu menguasai semua tipe nen. Dengan kata lain, pengguna nen terkuat. Pertarungan pun berakhir. Kurapika berhasil membunuh Ufogin dengan cukup mudah. Setelah mengetahui kabar kematian Ufogin, seluruh anggota gene Ryodan ingin mencari dan membunuh Kurapika. Di sisi lain, Gon Killua dan Leorio masih mencari cara untuk mendapatkan game Great Island. Lalu, Leorio mendapatkan informasi bahwa kelompok mafia sedang memburu gene Ryodan. Mereka juga memasang harga senilai 2 miliar untuk setiap kepala Ryodan. Mendengar informasi ini, Gon dan Killua menjadi tertarik untuk memburu Ryodan demi membeli game Great Island. Mereka pun memutuskan untuk mengikuti Machi dan Nobunaga yang kebetulan muncul di kota. Namun, gene Ryodan menyadari bahwa mereka sedang diikuti. Pada akhirnya Gon dan Killua tertangkap lalu dibawa ke markas. Sesampainya di markas, mereka dipertemukan dengan Hisoka. Penyamarannya pun hampir terbongkar, namun Killua berhasil mengalihkan pembicaraan. Gon dan Killua kemudian diinterogasi. Mereka ditanya apakah mereka tahu tentang pengguna rantai. Mereka memang mengenal Kurapika, akan tetapi mereka tidak mengetahui istilah pengguna rantai. Hal ini karena mereka belum mengetahui kekuatan Kurapika yang baru. Pada akhirnya Gon dan Killua dianggap tidak tahu apa-apa tentang Kurapika. Gene Ryodan pun sepakat untuk melepaskan mereka. Namun ada satu orang yang ingin mengajak mereka bergabung dengan Ryodan. Orang itu adalah Nobunaga. Akhirnya mereka pun ditahan dan diawasi oleh Nobunaga sampai pimpinan Ryodan datang. Namun tentu saja Gon dan Killua tidak akan sudi bergabung. Mereka pun bekerja sama dan akhirnya berhasil melarikan diri. Di sisi lain, kelompok mafia menyewa pembunuh terkuat demi memburu Ryodan. Mereka adalah Zeno Zoldyck dan Silva Zoldyck. Kurapika juga termasuk di dalam kelompok baru tersebut. Lalu tanpa disadari, gene Ryodan berhasil menyerang lebih dulu. Tibalah pertarungan sengit antara Zeno dan Silva melawan pemimpin gene Ryodan, Chrollo Lucifer. Dalam pertempuran ini, Zoldyck sudah mengetahui kekuatan Chrollo. Chrollo sempat terdesak, akan tetapi dia sangat cerdas dan juga licik. Dia menyewa Illumi untuk membunuh majikan Zoldyck. Dengan terbunuhnya orang yang memakai jasa Zoldyck, maka kontrak Zeno dan Silva akhirnya dibatalkan. Chrollo pun lolos dari kematian. Setelah itu, gene Ryodan mencuri semua barang yang dilelang, lalu menggantinya dengan yang palsu. Selain itu, Ryodan juga membuat alibi bahwa mereka sudah mati dihabisi oleh keluarga Zoldyck. Padahal yang sebenarnya, mereka berhasil lolos dan sukses mencuri barang pelelangan. Mendengar kabar kematian Ryodan, Kurapika justru merasa sedih. Dia seakan-akan kehilangan tujuan hidupnya. Hal ini karena kekuatan Kurapika hanya bisa digunakan untuk melawan Ryodan. Sampai pada akhirnya, Hisoka memberi kabar bahwa Ryodan masih hidup. Kurapika pun kembali bersemangat. Setelah itu seluruh anggota Ryodan berkumpul dan membahas ramalan Neon. Ramalan tersebut menunjukkan bahwa 5 anggota Ryodan akan mati dalam waktu dekat. Di sisi lain, Gon, Killua, Leorio, dan Kurapika berkumpul dan membahas tentang Ryodan. Mereka semua pun bersepakat membantu Kurapika untuk menangkap Ryodan. Akhirnya mereka pun memulai rencana penangkapan Ryodan. Gon dan Killua mengikuti Ryodan yang sedang menuju ke hotel. Mereka pun sengaja tertangkap, lalu mereka dibawa oleh Ryodan. Di sisi lain, Nobunaga dan Pakunoda berhasil menangkap salah satu rekan Kurapika. Pakunoda menggunakan kekuatannya untuk menggali informasi tentang pengguna rantai.
Pada akhirnya identitas Kurapika pun terungkap. Nobunaga menjadi sangat bersemangat ingin membunuh Kurapika. Sementara itu, Ryodan bersama Gon dan Killua sedang berada di hotel. Leorio sudah berada di TKP dan siap untuk menjalankan rencana. Leorio memancing perhatian mereka dengan berpura-pura menelpon sekaligus memberikan kode rahasia kepada Gon dan Killua. Kemudian Pakunoda dan Nobunaga tiba di hotel. Lalu Pakunoda menggunakan kekuatannya kepada Gon dan Killua untuk mencari tahu apakah mereka mengenal Kurapika atau tidak. Rencana mereka pun segera dimulai. Tiba-tiba saja hotel mati lampu. Lalu setelah lampu kembali menyala, mereka baru menyadari bahwa Chrollo berhasil diculik oleh Kurapika. Pakunoda diancam oleh Kurapika jika dia membocorkan informasi tentang Gon, maka Chrollo akan dibunuh. Lalu terjadi perpecahan antar sesama anggota. Sebagian dari mereka tidak peduli jika Chrollo mati, tapi sebagian diantaranya tidak ingin Chrollo mati. Pada akhirnya mereka bersepakat agar Chrollo tidak dibunuh. Kurapika dan Ryodan akhirnya bersepakat untuk melakukan pertukaran. Tidak disangka-sangka, Hisoka mengikuti Pakunoda. Dia mempunyai tujuannya sendiri, yaitu ingin bertarung 1 lawan 1 melawan Chrollo. Di saat mereka akan bertarung, Hisoka dikecewakan karena kekuatan Chrollo sudah disegel oleh Kurapika. Apabila Chrollo menggunakan nen pada orang lain selain Ryodan, maka dia akan mati. Dengan kata lain, Chrollo sudah tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi. Dengan ini, konflik antara Kurapika dan Ryodan akhirnya selesai. Cerita pun berlanjut di Arc 5, Great Island. Gon dan Killua tidak berhasil mengumpulkan uang untuk membeli game Great Island. Namun mereka memiliki ide cemerlang, yaitu mereka tidak perlu membeli game tersebut. Mereka hanya perlu memainkannya saja. Pelelangan game Great Island pun dimulai. Semua game diborong oleh mafia konglomerat yang bernama Batera. Selain memborong game, dia juga melakukan seleksi hunter berbakat untuk memainkan game tersebut. Pada awal seleksi, Gon dan Killua ditolak karena dinilai tidak cukup kuat. Oleh karena itu, mereka bertekad untuk memperkuat diri. Mereka berlatih keras sampai akhirnya Killua berhasil menemukan jurus baru yang berupa jurus listrik. Sedangkan Gon menemukan jurus Jajanken yang merupakan elemen api. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam game tersebut. Untuk bisa menyelesaikan game, para hunter harus mengumpulkan 100 kartu. Di sana juga muncul penjahat baru yang bernama Bomber. Dia berambisi untuk menyelesaikan game dengan cara membunuh orang-orang. Di tengah-tengah permainan, Gon dan Killua bertemu dengan Biscuit Kruger. Biscuit adalah seorang hunter pro yang sangat kuat. Dia pun memutuskan untuk melatih Gon dan Killua. Mereka juga membentuk sebuah tim agar bisa menyelesaikan permainan bersama-sama. Di saat yang bersamaan, Killua juga ingin mengikuti ujian hunter untuk yang kedua kalinya. Dia pun berhasil lulus dengan sangat mudah. Setelah resmi menjadi hunter, Killua pun kembali masuk ke dalam permainan. Untuk mendapatkan salah satu kartu, Gon diharuskan untuk bertarung melawan Game Master yang bernama Razor. Sayangnya Gon kekurangan anggota untuk mengikuti pertandingan. Dia pun mengajak Hisoka untuk bergabung bersamanya. Lalu setelah melewati berbagai macam pertarungan, Gon dan teman-teman sampai di final, yaitu pertandingan dodgeball. Gon mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk memenangkan pertandingan tersebut. Pada momen-momen penentuan, Gon, Killua, dan Hisoka menggabungkan kekuatan untuk menahan bola Razor. Pada akhirnya, mereka pun berhasil memenangkan pertandingan. Gon dan kawan-kawan berhasil mengumpulkan 99 kartu. Lalu dia pun berhasil mengalahkan Bomber dan akhirnya berhasil mendapatkan 100 kartu. Dengan ini Gon menjadi orang pertama yang berhasil menyelesaikan game ini. Setelah itu Gon dipertemukan dengan teman-teman ayahnya yang sudah berkontribusi dalam pembuatan game Great Island. Hadiah dari menyelesaikan game tersebut adalah 3 kartu magic yang bisa digunakan di dunia nyata. Gon memilih kartu Accompany. Kartu tersebut berfungsi untuk berpindah tempat menuju ke orang yang berada di dalam daftar teman. Gon menyadari bahwa di dalam daftar temannya terdapat seseorang yang bernama Nick yang merupakan nama samaran dari Jing. Ternyata Jing sudah memprediksi hal ini. Jing mengatakan kepada temannya jika Gon menggunakan kartu Accompany, maka dia akan dikirim ke muridnya yang bernama Kite. Great Island selesai. Cerita berlanjut di Arc 6, Semut Chimera. Gon dan Killua bertemu dengan pria yang bernama Kite. Dia adalah salah satu murid dari Jing. Dia saat ini sedang menyelidiki perkembangan semut Chimera. Para semut Chimera sedang memburu manusia untuk dimakan. Hal ini karena Ratu Semut membutuhkan banyak nutrisi untuk melahirkan raja.
Ratu juga sedang membangun kerajaan semut Kimera untuk menguasai dunia. Para semut Kimera berkembang biak di daerah yang bernama NGL. NGL sendiri adalah singkatan dari Neo Green Life. Negara NGL melarang penggunaan teknologi modern. Oleh karena itulah, para penduduk di sana sangat minim informasi. Berita mengenai semut Kimera semakin meresahkan. Maka dari itu, Asosiasi Hunter menugaskan para hunter untuk menyelidikinya. Namun kelompok Kite selangkah lebih maju dari Asosiasi Hunter. Mereka semua lebih dulu memasuki NGL dan segera menuju ke sarang semut. Di sisi lain, Ratu Semut merasa tidak puas dengan memakan manusia biasa. Para semut juga menyadari bahwa ada manusia langka. Yang dimaksud manusia langka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan Nen. Orang-orang yang memiliki Nen memiliki 100 kali nutrisi dibanding manusia biasa. Kite, Gon, dan Killua berhasil bertemu dengan salah satu semut yang bernama Ramot. Kite membuat Gon dan Killua bertarung melawan semut itu untuk mengukur kekuatan mereka. Kemudian mereka pun berhasil mengalahkan Ramot. Namun, Ramot berhasil melarikan diri dan kembali ke sarang. Kemudian Kite dan kawan-kawan melanjutkan penyelidikan hingga tiba di sebuah gua. Gua tersebut adalah markas utama dari NGL. Di sini terungkap bahwa NGL sebenarnya memproduksi senjata modern yang disembunyikan di bawah tanah. Tak lama kemudian mereka dihadang oleh 3 semut, lalu terjadilah pertarungan 1 lawan 1. Pertarungan ini berhasil dimenangkan oleh kelompok Kite. Di sisi lain, Ramot masih merasa kesakitan setelah dihajar Gon dan Killua. Lalu tiba-tiba saja muncul aura Nen di seluruh tubuhnya. Dari sinilah awal mula para semut belajar tentang kekuatan Nen. Kite dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah hutan. Namun, mereka sudah dikepung oleh banyak semut. Pertarungan pun tidak bisa terhindarkan. Kite mengeluarkan senjata yang berbentuk sabit dan berhasil membasmi semua semut yang mengepung. Di sisi lain, Ratu Semut sudah melahirkan pengawal raja yang pertama. Dia bernama Neferpitou. Dia yang baru saja terlahir sudah mampu mempelajari kekuatan Nen dengan cepat. Dia adalah pengawal raja yang terkuat. Dia pun mengeluarkan auranya dan berhasil menemukan lokasi Kite. Tanpa ragu dia pun langsung menyerang Kite hingga dia kehilangan tangannya. Melihat hal tersebut, Gon sangat marah dan ingin melawan Pitou. Namun Killua segera mencegahnya. Dia memukul Gon sampai pingsan. Lalu dia membawa Gon pergi meninggalkan Kite. Pitou dan Kite akhirnya bertarung 1 lawan 1. Namun sayangnya Pitou berhasil membunuh Kite. Gon dan Killua saat ini berada di pintu gerbang NGL. Lalu mereka bertemu dengan Netero, Morel, dan juga Nov. Mereka bertiga mempunyai misi untuk melenyapkan seluruh semut Kimera. Dari sini Gon dan Killua menyadari bahwa mereka masih sangat lemah. Morel meminta mereka berdua untuk berlatih bersama muridnya, yaitu Knuckle dan Shoot. Di sisi lain, 2 pengawal raja yang lain akhirnya terlahir. Mereka adalah Sopav dan Yupi. Kini 3 pengawal raja sudah terlahir, tinggal menunggu kelahiran Raja Semut saja. Lalu beberapa hari kemudian, Raja Semut yang bernama Meruem akhirnya terlahir. Ratu Semut pun mati dibunuh oleh Meruem setelah melahirkannya. Insiden tersebut membuat para semut terpecah belah. Ada beberapa semut yang membenci raja karena telah membunuh ratu. Namun sebagian diantaranya tidak peduli sama sekali. Salah satu semut yang bernama Colt pergi menemui Netero dan ingin menyelamatkan ratu. Netero pun sepakat, namun sayangnya ratu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Sementara itu, Meruem dan 3 pengawalnya menyerang sebuah gedung pemerintahan dan berhasil menguasainya. Meruem saat ini ingin memakan manusia sebanyak mungkin. Oleh karena itu, mereka membuat rencana untuk mengumpulkan orang-orang di gedung pemerintahan. Sementara itu, Morel, Nov, dan murid-muridnya telah berhasil membawa pulang Kite dari NGL. Mereka pun akhirnya bertemu dengan Gon dan Killua. Sayangnya, Kite saat ini sedang dikendalikan oleh Pitou. Melihat keadaan Kite, Gon sangat sedih sekaligus marah. Pada akhirnya Gon dan Killua bergabung bersama tim Hunter untuk menyerang sarang semut sekali lagi. Sementara itu Meruem sedang mengisi waktu luangnya dengan bermain shogi atau catur khas Jepang. Orang yang kalah akan dibunuh oleh Meruem. Sampai pada akhirnya Meruem dipertemukan dengan seorang gadis kecil, buta namun sangat cerdas dalam bermain shogi. Dia bernama Komugi. Mereka berdua pun sering bermain dan di luar dugaan Meruem tidak pernah menang melawan Komugi. Melihat hal ini, Puff merasa khawatir jika Meruem menjadi lunak dan menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap manusia. Seiring dengan berjalannya waktu, Meruem semakin tertarik dengan Komugi.
Bahkan dia sampai memutus tangannya sendiri karena merasa malu dengan Komugi. Raja yang kehilangan tangannya membuat Pito menghentikan aura untuk penjagaan. Dia berfokus untuk menyambungkan tangan Meruem kembali seperti semula. Tim Hunter menyadari bahwa aura penjagaan Pito sedang tidak aktif. Lalu Nov memanfaatkan keadaan ini untuk menyusup dengan menggunakan kekuatan portalnya. Sementara itu, di sela-sela permainan Shogi, Komugi mencoba menanyakan nama Raja. Namun Raja tidak bisa menjawab karena dia tidak mengetahui namanya sendiri. Hal ini membuatnya bingung, lalu dia mendiskusikan hal ini dengan 3 anak buahnya. 3 anak buahnya meyakinkan dia bahwa dia tidak memerlukan nama. Raja adalah raja, raja adalah penguasa. Itulah yang dikatakan 3 anak buahnya kepada Raja. Mendengar hal ini, Raja tersadar, lalu dia berniat membunuh Komugi. Pada saat dia tiba di ruangan Komugi, dia melihat Komugi yang sedang diserang oleh burung elang. Melihat situasi ini, Raja langsung menyelamatkannya. Raja justru marah terhadap Komugi, kenapa dia tidak berteriak minta pertolongan. Komugi pun menangis terharu karena selama ini tidak ada orang yang berbuat baik kepadanya kecuali Raja Semut. Semua kejadian ini membuat Raja menyadari akan perasaan kasih sayang. Tak lama kemudian, tim Hunter segera memulai penyerangan. Mereka masuk ke markas melalui portal yang dibuat oleh Nov. Sementara Netero muncul dari langit bersama Zeno Zoldyck. Menyadari hal ini, Pito langsung bergegas untuk menghadang Netero. Namun Netero adalah hunter terkuat. Pito pun terlempar, terkena serangan Netero. Di saat yang bersamaan, Zeno Zoldyck menggunakan kekuatan Dragon Dive yang diarahkan ke markas Raja. Lalu sesuatu yang tidak terduga terjadi. Serangan Dragon Dive milik Zeno secara tidak sengaja mengenai Komugi. Komugi yang terluka parah membuat Meruem hanya bisa terdiam. Netero dan Zeno pun juga sangat terkejut melihat Raja Semut yang sedang menggendong gadis muda yang tidak berdaya. Kemudian Meruem meminta Pito untuk menyembuhkan Komugi. Pito pun menangis tanpa dia sadari. Di luar dugaan, dia juga mulai memahami perasaan kasih sayang sama seperti Meruem. Setelah itu Meruem mengajak Netero ke tempat lain untuk bertarung 1 lawan 1. Tak lama setelah itu Gon dan Killua akhirnya tiba di tempat Pito. Mereka melihat Pito yang sedang berusaha menyembuhkan Komugi. Pito saat ini tidak berdaya karena semua kekuatannya digunakan untuk penyembuhan. Gon yang dipenuhi rasa dendam tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi di depan matanya. Dia terkejut melihat semut Kimera yang berusaha menyelamatkan manusia. Gon meminta Pito untuk menghentikan penyembuhan lalu bertarung melawannya. Namun, Pito tidak bisa melakukan hal tersebut. Dia menjelaskan bahwa dia harus menyelamatkan Komugi. Pito pun memberikan tanda menyerah dengan cara meletakkan tangannya di tanah. Gon masih tidak mengerti dengan semua situasi ini. Jika Pito berbuat baik kepada Komugi, lalu kenapa dia berbuat jahat kepada Kite? Pito pun mengajukan negosiasi. Dia meminta Gon untuk membiarkannya menyembuhkan Komugi. Setelah selesai, Pito akan mengabulkan apapun permintaan Gon. Gon pun meminta Pito untuk menyembuhkan Kite. Mereka pun akhirnya bersepakat, lalu Gon menunggu tepat di hadapan Pito dengan mata yang dipenuhi rasa amarah. Sementara itu, Netero dan Meruem saat ini sedang berada di tanah kosong. Secara mengejutkan, Meruem tidak ingin bertarung. Dia pun mengungkapkan idealismenya bahwa ada manusia yang layak untuk hidup. Contohnya seperti Komugi dan Netero. Namun Netero tidak menghiraukannya. Dia pun mengeluarkan jurusnya untuk menyerang Meruem. Setelah diserang beberapa kali, Meruem tetap saja menolak untuk bertarung. Baginya, serangan Netero sangat lemah. Netero pun memikirkan cara untuk membuat Meruem mau bertarung. Dia mengusulkan jika Meruem bisa mengalahkannya tanpa membunuhnya, maka dia akan memberitahukan nama Meruem. Akhirnya mereka pun bersepakat dan mulai bertarung. Pertarungan mereka pun memuncak. Netero sampai mengeluarkan teknik terkuatnya. Namun meski begitu, serangannya tetap saja belum cukup untuk membunuh Meruem. Netero pun kehilangan tangan dan kakinya, dan dia berada di ambang kematian. Dia pun menggunakan senjata terakhirnya yang disebut dengan bom mawar. Bom mawar adalah bom nuklir yang memiliki ledakan sangat besar serta beracun. Bom itu meledak ketika Netero menusuk jantungnya. Netero juga sempat memberitahukan nama Meruem sebelum meledakkan dirinya. Meruem pun tidak bisa bertahan dari ledakan tersebut. Dia saat ini berada di ambang kematian. Kemudian, Puff dan Yuppie melihat ledakan tersebut dan langsung menuju ke sana.
Lalu mereka berdua memberikan energi kehidupannya kepada Meruem. Alhasil, Meruem berhasil kembali hidup, namun dalam keadaan amnesia. Setelah itu dia pun segera kembali ke markas. Sementara itu, Pito telah selesai menyembuhkan Komugi. Kemudian Gon membuat Komugi sebagai sandera. Jika Pito macam-macam, maka Komugi akan dibunuh. Dia akan dibebaskan ketika Pito berhasil menyembuhkan Kite. Mereka berdua pun segera bergegas menuju ke tempat Kite. Sesampainya di sana, Gon dihadapkan dengan kenyataan pahit, yaitu Kite sudah lama mati. Perasaan sedih sekaligus marah membuat kekuatan misteriusnya muncul. Dia berubah menjadi sosok dewasa disertai dengan aura hitam. Dia yang sekarang mampu menghajar Pito dengan mudahnya. Bahkan bisa dibilang Gon saat ini lebih kuat daripada Meruem. Sekali tendang Pito langsung terlempar ke udara. Begitu di bawah, dia disambut dengan pukulan Janken. Pito pun tewas seketika saat terkena serangan tersebut. Namun, meski Pito sudah mati, Gon tetap tidak berhenti menghajarnya. Dia memukul kepala Pito hingga hancur berkeping-keping. Namun di saat-saat terakhir, kekuatan boneka Pito masih aktif dan berhasil melukai Gon. Gon pun kehilangan satu tangannya. Lalu dia menancapkan satu tangan yang terpotong ke tubuh Pito. Lalu dia menyerangnya dengan Janken untuk yang terakhir kalinya. Sementara itu, Meruem akhirnya tiba di markas dan menyadari ada yang aneh. Puff dan Yuppie sengaja menyembunyikan keberadaan Komugi. Mereka bertiga saat ini telah terkontaminasi racun dari bom sebelumnya. Yuppie dan Puff mati lebih dulu. Sementara Meruem ingin bertemu dengan Komugi untuk yang terakhir kalinya. Komugi saat ini disembunyikan oleh Palm. Meruem pun sampai berlutut meminta agar dia dipertemukan dengan Komugi. Pada akhirnya permintaan Meruem dikabulkan. Mereka pun menghabiskan saat-saat terakhir dengan bermain shogi. Racun yang berada di dalam tubuh Meruem juga dengan mudah menyebar ke orang di sekitarnya. Pada akhirnya, Meruem dan Komugi mati dalam keadaan bahagia. Semut Chimera selesai. Cerita berlanjut di Arc 7, Pilcater, pemilihan kepala Hunter. Setelah insiden semut Chimera, negara NGL dijadikan cagar alam dan berada di bawah kendali asosiasi Hunter. Para semut Chimera yang masih bertahan pada akhirnya hidup berdampingan dengan manusia. Colt memberitahu Morel bahwa ada seorang bocah yang bernama Kite. Di sini terungkap bahwa Kite masih hidup, namun dia telah berubah menjadi sosok anak kecil. Hal ini adalah karena efek dari kekuatan nennya. Gon saat ini sedang berada di ambang kematian akibat menggunakan seluruh kekuatannya. Dia dibawa ke rumah sakit dan segera dirawat. Sementara di markas asosiasi Hunter, video wasiat Netero diputar dan diperlihatkan kepada seluruh anggota. Isi video tersebut adalah Netero meminta seluruh Hunter untuk melakukan pemilihan kepala Hunter yang baru. Mendengar wasiat ini, 12 Hunter Zodiac termasuk Jing segera berkumpul. Calon kepala Hunter akan diambil dari salah satu dari mereka. Hunter Zodiac sendiri adalah para Hunter terkuat yang dipercaya Netero untuk memimpin asosiasi. Setelah cukup berdiskusi, Pilcater segera dilaksanakan. Sementara itu, Killua sedang berusaha menyelamatkan Gon. Segala peralatan medis atau Hunter dengan kekuatan penyembuh semuanya gagal menyelamatkan Gon. Killua pun pulang ke rumah untuk menemui adiknya yang bernama Aluka. Ternyata Aluka memiliki kekuatan misterius. Dia bisa mengabulkan permintaan apapun, termasuk menyembuhkan Gon. Namun, kekuatan Aluka memerlukan beberapa syarat. Orang yang ingin meminta permohonan kepadanya harus mengabulkan 3 permintaan darinya terlebih dahulu. Hal ini menjadi masalah karena terkadang permintaan Aluka sangat tidak masuk akal. Seperti contohnya, meminta organ tubuh. Selain itu, apabila permintaan Aluka tidak dipenuhi, maka orang yang paling dekat dengan dirinya akan mati. Apabila Killua gagal memenuhi permintaan Aluka, maka keluarga Zoldyck akan mati. Killua pun berusaha mati-matian untuk membawa Aluka kepada Gon. Singkat cerita, dia berhasil membawa Aluka ke tempat Gon. Killua pun segera memintanya untuk menyembuhkan Gon tanpa harus mengabulkan 3 permintaan lebih dulu. Di sini terungkap bahwa Killua bisa memberikan perintah tanpa syarat dikarenakan perasaan kasih sayang antar saudara. Berkat Killua dan Aluka, Gon akhirnya sembuh total dan kembali ceria seperti sedia kala. Sementara itu, Pilcater masih berlangsung dan menemui jalan buntu. Lalu 12 Hunter Zodiac mengadakan debat terbuka dan dihadiri oleh seluruh Hunter, termasuk Leorio. Leorio melihat Jing di tempat tersebut. Dia pun bertanya kepada Jing kenapa dia tidak menemui Gon yang sedang sekarat. Jing pun menjawab dengan jawaban yang membuat kesal Leorio. Leorio pun marah dan memukul Jing dengan kekuatan nennya.
Di luar dugaan, tindakan Leorio membuat seluruh hunter yang hadir bersorak gembira. Leorio pun mendapat dukungan untuk menjadi kepala hunter yang selanjutnya. Lalu di tengah-tengah keributan ini, Gon akhirnya tiba di tempat tersebut. Leorio pun menangis bahagia melihat Gon baik-baik saja. Semua orang pun bersorak gembira melihat kedatangan Gon. Gon juga melihat Jing di sana, lalu dia pun segera berlari menghampirinya. Dia pun menceritakan tentang Kite sambil menangis. Jing pun meminta Gon untuk meminta maaf kepada Kite. Setelah itu pil cutter dilanjutkan dan akhirnya seorang hunter zodiak bernama Cidel resmi menjadi kepala hunter yang baru. Dengan ini pil cutter selesai, cerita pun memasuki titik akhir. Killua dan keluarga Zoldyck akhirnya menyadari bahwa Alluka sebenarnya tidak berbahaya. Killua dan Alluka akhirnya pergi meninggalkan rumah untuk berpetualang. Sementara Gon akhirnya tiba di tempat Kite dan meminta maaf. Lalu dia segera pergi menemui Jing yang berada di pohon dunia. Sesampainya di sana, mereka berdua membicarakan tentang dunia yang sebenarnya sangat luas. Bumi yang mereka tinggali hanyalah sebagian kecil dari alam semesta. Sebenarnya ini adalah pengantar untuk cerita selanjutnya. Akan tetapi anime ini berhenti di sini, atau lebih tepatnya sedang hiatus. Cerita Hunter x Hunter berakhir dengan pertemuan Gon dan Jing. Hunter x Hunter Remake selesai.